Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Eh, Bertemu lagi dengan kami di acara podcast paling oke dialog kesehatannya di Studio Mini Dinas Kesehatan Barito Kuala. Masih dalam edisi podcast Puskesmas. Hari ini kami dari Puskesmas Rantau Badau akan menemani podcast kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Arif Rahmani. Sebagai host kali ini saya ditemani oleh Dr. Atika sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Dr. Atika. Selamat pagi Kak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Kak Arif sendiri bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga. Jadi tema kita pada hari ini adalah cegah rabies dengan rabies. Nah, sebelum kita lebih jauh membedah tema kita pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, mengenai apa sih itu sebenarnya rabies. Iya, baik Kak Arif. Jadi untuk rabies itu sendiri Kak adalah suatu penyakit infeksi pada sistem saraf pusat. Jadi mungkin teman-teman dan Kak Arif sudah pernah mendengar istilah dari penyakit anjing gila. Iya, dan itu adalah rabies Kak. Jadi memang infeksinya itu di sistem saraf pusat atau di otak, di mana disebabkan oleh virus rabies itu sendiri. Jadi sebagaimana manusia teman-teman, jadi punya keluarga kan. Nah, untuk virus ini sendiri dia juga punya keluarga Kak. Jadi keluarganya itu dari famili Rhabdoviridae namanya. Kemudian untuk spesies dari virusnya yaitu dari Lissa virus itu sendiri. Dan untuk penularannya umumnya adalah dari hewan ke manusia melalui gigitan sih yang paling sering Kak, begitu. Oke, baik, Dok. Nah, dari namanya sendiri kan tadi penyakit anjing gila ya. Nah, apakah bisa hewan yang lain itu menularkan juga, contohnya kayak kucing atau kera? Oke, jadi sebenarnya bisa. Kalau di Indonesia sendiri Kak, yang paling tinggi sumber penyebaran atau penularan rabies ini yaitu dari anjing. Jadi 98% memang dari anjing, diikuti oleh kera dan kucing. Sedangkan beberapa penelitian juga ada mengatakan Kak, jadi di luar negeri rubah itu lebih tinggi sumber penularan rabiesnya. Jadi sebenarnya tidak semua hewan bisa menularkan rabies ini. Jadi terbatas pada hewan berdarah panas dan mamalia. Jadi kolonya mungkin Kak Arif bertanya karena Kak Arif ini hobi memancing teman-teman. Jadi apakah ikan misalnya bisa menularkan rabies? Oh enggak Kak, jadi aman insya Allah. Jadi bisa lanjutlah hobi mancingnya ya Kak. Oke. Untuk cara kerja virus ini sendiri, Dok, itu bagaimana sampai dia bisa menginfeksi kepada manusia? Jadi untuk proses masuknya virus ini sendiri dibagi jadi dua Kak, lewat gigitan atau non gigitan. Kalau untuk non gigitan sendiri itu biasanya dari cakaran, kemudian bisa dari jilatan, tapi pada kulit terbuka. Karena virus rabies ini pintunya itu adalah kulit terbuka Kak, atau luka itu sendiri. Jadi dia nggak bisa masuk lewat kulit utuh kecuali pada mukosa. Jadi mukosa itu di sekitar mata, kemudian di mulut, kemudian di genital, jadi begitu. Jadi pintunya itu adalah lukanya itu sendiri. Jadi kalau virus itu sudah masuk ke kulit, kemudian dia akan berdiam di daerah luka itu. Jadi di sekitar otot-otot luka. Kemudian dia 2 minggu kira-kira memperbanyak diri di situ atau berkembang biak di situ. Kita sebutnya replikasi virus biasanya. Kemudian dia akan jalan-jalan tuh. Jalannya itu dia akan menuju ke jembatan antara si otot dengan si saraf. Jadi dia pertama ke saraf pusat dulu. Jadi saraf yang pinggir-pinggir dulu Kak. Kemudian baru menuju ke saraf pusat. Jadi termasuk ke sum-sum tulang, kemudian berakhir di otak. Setelah dia di otak, karena memang tujuan utamanya kan di otak Kak. Jadi dia mau nyerang otak ini sendiri. Nah biasanya di otak ini dia akan lebih pesat lagi perkembangannya, lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Setelah terinfeksi di otak ini, dia akan menyebar kembali ke jaringan sekitarnya dan bisa sampai ke organ lain, termasuk misalnya organnya di kelenjar ludah, itu kemudian di kornea mata, kemudian di ginjal juga. Nah, kenapa biasanya mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman, kalau dari manusia bisa nggak menularkan? Beberapa ada penelitian yang pernah ada itu bisa menularkan dari manusia, tapi dari transplantasi kornea mata, begitu Pak. Oke. Nah, dan
cara penularannya kan tadi ada yang melalui gigitan ataupun luka. Nah, misalkan kalau kita diserang atau dicakar oleh hewan, tapi itu lukanya cuma sekedar merah kayak gitu, Mm-mm. bukan luka terbuka, apakah itu juga bisa menularkan Iya. si virus rabies ini? Kalau luka terbuka bukan berarti harus berdarah yang banyak, Kak. Jadi kalau dia dicakar kemudian ada rasa perih, itu kita anggap sudah luka. Oh, Iya, jadi itu memang pencegahannya yang penting nanti. Ini berkaitan dengan pencegahan di segmen selanjutnya. oke. Berarti walaupun kita tidak melihat luka, tapi kalau sudah ada kayak rasa perih, ada merah, itu sudah termasuk luka ya berarti. Iya, betul, Kak. Kalau misalkan kalau dijilat anjing, nah, apakah itu bisa ditularkan dari air liurnya? Iya. Jadi kan tadi sudah kita bahas sebelumnya, Kak, kalau penularannya ini memang harus di kulit terbuka sebagai pintu masuk virusnya. Kalau dia dijilat anjing, kita tidak luka, mungkin ini jadi risiko ringan lah untuk penularan rabies karena tidak ada lukanya. Jadi untuk virus masuk itu tidak ada, tapi tetap pencegahannya nanti akan sama aja. Jadi supaya cari aman lah kita ya. Oh, itu tetap aja lebih baik di ini ya. Cegah lah daripada mengobati karena tidak ada obatnya untuk rabies. Oh, untuk gejalanya sendiri, dok, ini bagaimana untuk gejala orang yang terkena rabies? Kalau kita berbicara tentang gejala, sebenarnya kita berbicara tentang masa inkubasi. Jadi ada proses awal masuknya virus ini sendiri sampai ke menjadi gejala, menimbulkan gejala begitu. Jadi awal-awal mungkin dari masa inkubasi ini ada beberapa 30 sampai 90 hari Kak masa inkubasinya. Oh, lama. Iya, dan beberapa penelitian lain juga ada yang mengatakan 2 minggu, 4 minggu, 8 minggu, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Iya, jadi kalau sudah ada gejala, sebenarnya ini sudah fatal. Dan kasarnya mungkin ini kayak menunggu kematian lah, bisa kita katakan seperti itu, Pak. Oh, jadi itu sangat berbahaya ini berarti kalau sudah timbul gejala ya. Betul, Kak. Jadi kalau gejala awalnya memang biasanya kesannya kayak lebih demam aja kah, atau sakit tenggorok aja kah, atau mungkin bisa sakit kepala atau pegal-pegal badannya. Nah itu kadang orang bisa salah artikan, orang awam terutama. Mereka akan merasa, oh ini kayaknya masuk angin deh. Biasanya minum obat sendiri, ke periksa ke puskesmas. Kemudian muncul lagi keluhannya, gejalanya muncul lagi. Minum obat lagi, sembuh lagi. Tapi biasanya gejala awal ini kalau yang demam biasa, masuk angin biasa yang kata orang itu dia akan sembuh dengan obat. Tapi kalau untuk rabies ini, masa prodromal ini nanti akan berlanjut. Jadi ada tahapnya, Kak. Kemudian gejala prodromal ini sendiri nanti akan diikuti dengan gejala sensoris, Kak. Jadi kalau gejala sensoris ini dia lebih ke daerah lukanya biasanya. Jadi daerah lukanya itu kan sudah lama nih lukanya, sudah tertutup, sudah sembuh, tapi kok dia malah berasa kayak kebas, kemudian rasa panas atau rasa baal atau rasa kesemutan. Nah, kemudian gejala sensoris ini biasanya juga diikuti karena ada infeksi di bagian otak. Jadi biasanya ada terjadi perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku ini bisa perubahan emosi, kemudian tiba-tiba halusinasi juga bisa, kemudian juga bisa menjadi fobia atau ada rasa ketakutan terutama terhadap cahaya, kemudian terhadap udara sekitar dan bahkan air, Kak. Kemudian setelah itu biasanya juga karena infeksi otak, jadi dia bisa sampai kejang atau kita biasanya sebut kalau ini encephalitis namanya. Kemudian akan berlanjut ke kelumpuhan. Jadi kelumpuhan ini kalau sudah lumpuhnya sampai di otot pernapasan, biasanya bisa sampai gagal nafas. Kemudian kalau sudah mengenai otot jantung, dia akan henti jantung. Kalau sudah kena di sistem saraf pusat yang di belakang atau di batang otak, maka pasti akan berakhir dengan kematian seperti itu, Pak. Nah, dok, tadi kan ada membahas masalah fobia. Nah, untuk fobia itu sendiri, apakah memang fobia takut dengan air atau bagaimana? Karena kan kita tahunya orang yang kena rabies itu takut air. Mungkin bisa dijelaskan dok itu? Iya, sebenarnya kalau fobia itu sendiri lebih ke karena kejang dari ototnya, Kak. Jadi kejang dari otot daerah tenggorok ini menyebabkan kesannya dia akan sakit sekali saat menelan. Makanya dia kesannya kayak takut ketika diberi air minum. Jadi iya, bukan karena takut airnya kayak kucing yang mau dimandikan yang lain, iya. enggak. Kira
memang kalau ada air dia takut, tapi ternyata karena takut minum ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Oke, kalau misalkan untuk hewan sendiri dong itu bagaimana gejalanya ketika dia terkena rabies? Apakah sama dengan manusia atau berbeda? Soalnya kan siapa tahu kita-kita yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing atau kucing itu menemui bahwa hewan kita ternyata terkena atau terinfeksi oleh virus rabies. Iya. Jadi kalau pada hewan sendiri, pada prinsipnya sama, karena yang diserang adalah sistem saraf pusat, berarti yang keluhannya yaitu biasanya sama perubahan perilaku atau perubahan emosi. Kemudian yang paling mudah kita lihat itu pada hewan peliharaan Kak, karena ini kan bisa kita pantau, jadi bisa kelihatan biasanya cenderung lebih melawan atau agresif, atau biasanya tiba-tiba acuh dan tidak patuh ketika disuruh oleh si tuannya. Kemudian kalau dia sifatnya hewan liar statusnya, itu biasanya kita sulit melihatnya. Tapi kalau dari penampakannya, sisanya ini adalah sama, biasanya hipersalivasi atau ludahnya itu berceceran atau menetes, bahkan sampai berbuih kadang. Kemudian pada beberapa keadaan juga sampai ototnya kan lumpuh Kak biasanya, karena dia menyerang sistem saraf pusat. Jadi kaki bagian belakang itu kesan menyeret kalau dia berjalan. Ya, kemudian ekornya juga bisa melengkung ke bawah, karena kalau sehat biasanya yang peliharaan itu dia kan melengkung ke atas. Kemudian pada beberapa keadaan juga dia kesannya seperti memakan makanan yang bukan makanan, jadi kayak kotorannya sendiri dia bisa dimakan. Kemudian kayu digigit-gigitnya, sapu lidi bisa, kemudian besi-besi pagar bisa, seperti itu Pak. Oke, berarti kalau kita nanti ketemu hewan di jalan yang bersifat atau berperilaku aneh, berarti kita harus hati-hati ya dong. Iya, Siapa harus tahu curiga. terkena rabies. Iya. Nah, kita sudah tahu tadi cara penularan sampai gejalanya. Nah, untuk pengobatannya sendiri bagaimana dok? Untuk pengobatan rabies ini. Soalnya kan kalau misalkan kita mungkin ada tahap gejala awal lah, terus bingung nih bagaimana cara mengobatinya, mungkin bisa dijelaskan juga mengenai pengobatannya dok. Iya. Jadi tadi sudah kita bahas sedikit bahwa rabies ini tidak ada obatnya Kak. Sampai saat ini memang tidak ada yang sembuh kalau sudah ada gejalanya. Berarti kalau misalkan positif rabies pasti meninggal. Iya, itu kesannya kalau dia sudah ada bergejala berarti ini ya kasarnya kayak tadi sisa menunggu waktu kematian. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu suportif. Jadi kalau dia ada kejang kita beri anti kejang. Kalau dia demam kita beri penurun demam. Kalau dia sakit kita beri anti nyeri, seperti itu Kak. Tapi kalau untuk sembuh tidak bisa. Oh, kalau sampai sekarang berarti belum ada kasus orang yang terkena rabies itu sembuh. Walau alam sih Kak, tapi kalau yang saya baca belum ada. Karena pasti berujung ke kematian karena kelumpuhannya pada otot pernapasannya. Oke. Berarti apa yang harus kita lakukan nih dok kalau misalkan kita ada tergigit hewan atau peliharaan yang dicurigai rabies? Jadi untuk pencegahan ini sendiri ini sangat vital, tapi kalau tidak dilakukan ini akan jadi fatal ya Kak. Sebenarnya sederhana, setelah kita digigit itu kita harus segera cuci dengan air sabun di bawah dengan sabun ya, dengan sabun di bawah air mengalir selama 15 menit. Kenapa dengan sabun? Sebenarnya ini karena si lapisan virus itu dia terbentuk dari protein dan juga lemak teman-teman. Makanya harus dengan sabun. Harapannya ini akan melarutkan si virusnya atau melemahkan atau mematikan sama sekali. Kemudian setelah kita cuci boleh diberi antiseptik. Bisa alkohol 70%, bisa dengan povidone iodin, dan jangan ditutup lukanya. Kemudian segera kita periksakan ke fasilitas kesehatan. Nanti untuk pemberian vaksin anti rabies. Jadi vaksinnya ini diberikan di hari 0, jadi kurang dari 24 jam, itu 2 dosis kanan dan kiri daerah bahu. Kemudian hari ke-7 dan hari ke-21. Kemudian nanti lukanya kita nilai Kak. Nanti ini untuk untuk menentukan pemberian SAR atau serum anti rabies. Biasanya kalau lukanya ini cenderung dalam, kemudian dia darahnya banyak, itu biasanya kita suntik justru serum anti rabies itu di sekitar luka juga. Iya.
menyebabkan si hewannya justru kita harus isolasi, kalau bisa kita tangkap, jadi kita observasi selama 14 hari. Kalau dia mati dalam 14 hari ini kemungkinan dia rabies hewannya. Oke. Kalau mencucinya itu memang harus 15 menit ya tadi. Iya. Kalau misalkan ada kurang atau lebih gimana? Sebenarnya kita lebih ke cari aman sih kak. Oh. Iya, kita ambil patokan 10 sampai 15 menit setidaknya. Kalau misalkan kayak hewan tadi, hewan kan harus dipantau kan, di karantina. Nah kalau misalkan kita digigitnya oleh kayak monyet yang hidup di alam terus dia habis digigit kamper, apakah harus kita cari monyetnya? Ya, sebenarnya itu yang sulit kak. Hmm. Makanya sudahlah, kita nggak bisa mencari monyet itu, menangkap monyet itu di hutan misalnya. Nah, jadi penanganan ke manusianya aja yang kita maksimalkan. Makanya pemberian si vaksin anti rabiesnya itu harus dilanjutkan, lanjut di hari ke-7-nya, kemudian di hari ke-21-nya, terlepas hewan yang menggigit itu rabies atau tidak, karena dia lepas. Oke. Nah, di masyarakat kan masih ada itu orang yang menghisap luka bekas gigitan yang dicurigai bahwa hewan itu terkena rabies. Nah, sebenarnya itu mitos kah atau fakta bahwa bisa mencegah dari penyakit rabies? Iya, berarti dia menghisap luka ya kak dengan Iya. mulutnya berarti. Oh Iya. berarti ini mitos total kak. Oh. Iya, karena sebenarnya justru kalau kita menghisap daerah luka itu sendiri dengan mulut, itu bisa menyebabkan mikrolesi atau luka-luka kecil di sekitar lukanya itu, justru akan memperparah, karena tadi luka itu kan tempat masuk atau pintu masuknya si virusnya. Kalau dia muncul lagi luka-luka kecil, itu bisa jadi berpotensi masuk lagi si virusnya ya, jadi pintu baru. Jadi ini bisa menyebabkan lebih parah lagi, justru virusnya yang masuk bisa lebih banyak lagi. Kemudian pada manusia yang menghisap darahnya tadi, itu juga bisa terkena loh, karena daerah bibir itu kan tadi kita sebut mukosa atau selaput lendir, yang itu bisa juga jadi pintu si virusnya itu masuk. Kalian bisa kena yang menghisap, itu mungkin terjadi. Iya. Jadi malahan menghisap itu berisiko memperparah si pasien dan juga orang yang menghisap tadi. Iya, kayak zombie jadinya Iya. kak ya. Nah kemudian itu yang terakhir, ada kasus orang makan daging anjing. Nah apakah itu bisa membuat dia terkena rabies juga atau tidak? Soalnya kayak di daerah kita Kalimantan ini masih ada orang yang konsumsi daging anjing, habis itu daging monyet. Nah apakah juga bisa terkena rabies kalau hewan tersebut memiliki virus rabies di dalam tubuhnya? Iya, kalau orang yang makan daging anjing ya kak, berarti ini matang atau tidak si dagingnya itu sendiri. Tadi kan dia bisa sebenarnya, kalau rabies ini sendiri dia kan masuknya itu karena si air liurnya. Jadi air liurnya ada virus, si Lisa virus ini, dan masuknya lewat luka. Nah, kalaupun untuk memakan ini sendiri, sejauh ini yang saya baca belum ada memakan anjing itu bisa menyebabkan rabies kepada manusia. Seperti itu sih kak. Untuk di puskesmas kita sendiri dok, apakah ada kasus rabies yang selama ini terjadi? Iya, jadi untuk daerah kita sendiri, terutama di puskesmas kita Rantau Badau, sejauh ini di 2025 tidak ada kasus rabies kak. Cuma untuk gigitan, kemudian ada cakaran dan jilatan pada hewan atau kucing, ini ada beberapa kita temui. Kemarin ada 3 mungkin ya. Jadi ini biasanya kita rujuk, dan terima kasih kepada Puskesmas Anjar Pasar, Puskesmas Baramba yang sudah menerima pasien rujukan kami, karena mereka adalah rabies center. Nah ini biasanya sama prinsipnya untuk penanganannya ya. Jadi penanganannya biasanya kita cuci dulu, meskipun di rumah sudah dicuci oleh pasien, tapi beberapa memang mereka belum mencuci. Jadi di puskesmas tetap kita cucikan selama 15 menit sesuai tekniknya tadi. Kemudian kita nilai lukanya biasanya, dan biasanya langsung kita hubungi nih puskesmas yang ingin kita beri rujukan. Jadi sejauh ini kalau untuk rabiesnya belum ada di tahun 2025. Oke, jadi untuk kasusnya ada, tapi untuk rabiesnya sampai saat ini belum ada. Dan biasanya kalau hanya ada gigitan itu ditangani dan dirujuk ya. Iya, betul. Tapi dok, sebagai penutup mungkin ada saran yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita Kalimantan dan Kabupaten Balai Tokuala. Silahkan dok.
Jadi untuk pesannya ini sesuai dengan tema kita teman-teman. Jadi rabies ini ada singkatannya sebenarnya. Ini cegah rabies dengan rabies, RABIES. Jadi untuk R-nya ini rawat luka. Seperti tekniknya sudah kita bahas tadi, persis seperti itu. Kemudian A, jadi A ini awasi hewan peliharaan. Kemudian B ya, beri vaksin pada hewan peliharaan. Kemudian I, isolasi hewan yang curiga terkena rabies, kan sudah tahu tadi gejalanya. Jadi kita isolasi, kemudian kita laporkan. Kemudian E, ini edukasi diri kita sendiri. Kemudian mungkin ada komunitas pencinta anabul atau pecinta hewan yang lain, bahwa ini kemungkinan rabies seperti ini gejalanya, kemudian seperti ini hewannya gejalanya, kemudian penanganannya seperti ini. Itu harus kita edukasi. Kemudian yang terakhir yaitu S, jadi segera periksakan diri kita kalau setelah digigit, kemudian mungkin dijilat, dicakar oleh hewan yang berisiko penularan rabies ini. Jadi segera periksakan aja lah, nanti dinilai oleh fasilitas kesehatan selanjutnya mau dilakukan apa, begitu Kak. Oke, jadi begitu ya. Jadi jangan lupa kita cegah rabies dengan rabies. Iya betul teman-teman. Dengan pesan dari Dokter Atika tadi, maka perkenalkan saya untuk mengakhiri podcast kali ini yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Barito Kuala. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ibu Atikas menjadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita supaya kita lebih peduli lagi terhadap kesehatan kita dan lingkungan kita. Terima kasih kepada Dokter Atika yang sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini. Sekian podcast edisi Puskesmas Rantau Badau. Saya sebagai host undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.